Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Topik ini penting karena ketiga hal tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara sekaligus sebagai umat Islam. Nah, dalam Islam, konsep demokrasi tidak dikenal secara istilah seperti yang berkembang di Barat, tetapi nilai-nilainya sudah lama diajarkan melalui konsep musyawarah. Nah, musyawarah itu mengajarkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan saling menghargai pendapat. Islam memandang bahwa suara dan pandangan setiap orang itu penting selama disampaikan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Karena itu, demokrasi dalam Islam bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh akhlak, etika, dan tanggung jawab moral. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, praktek demokrasi dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jadi rakyat diberikan hak untuk memilih presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah secara langsung. Dalam hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran dalam menunjukkan arah kepemimpinan negara. Selain itu, demokrasi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui musyawarah warga di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas pembangunan, pembagian bantuan sosial, atau kegiatan kemasyarakatan. Praktik seperti ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dari demokrasi, kita kemudian masuk ke pembahasan kepemimpinan. Nah, dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang sangat besar. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah. Karena itu, kepemimpinan tidak boleh dijalankan dengan sewenang-wenang atau hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pemimpin dalam Islam dituntut untuk bersikap adil, jujur, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Kepemimpinan juga dimaknai sebagai pelayanan, artinya pemimpin hadir untuk melayani kebutuhan rakyat dan justru bukan untuk menuntut untuk dilayani oleh rakyat. Nah, contoh kepemimpinan di Indonesia yang bisa kita lihat dari sosok-sosok pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan. Ketika ada kepala desa, lurah, atau kepala daerah yang mau turun langsung ke masyarakat, mendengar keluhan warga, dan mencari solusi bersama, hal tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, program-program pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum dan bantuan sosial, juga merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan amanahnya. Kepemimpinan yang baik tentu harus diiringi dengan penegakan hukum yang adil. Nah, dalam Islam, hukum ditegakkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Hukum tidak boleh tajam ke atas dan tumpul ke bawah, melainkan harus berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, jabatan, atau kekayaan. Tujuan utama penegakan hukum dalam Islam bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, mencegah terjadinya kejahatan, serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum dapat kita lihat melalui proses hukum terhadap berbagai pelanggaran, baik pelanggaran pidana, pelanggaran lalu lintas, hingga kasus korupsi. Selain itu, penyelesaian sengketa pemilu melalui jalur hukum menunjukkan bahwa negara berusaha menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan demokrasi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Demokrasi melalui musyawarah melahirkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Pemimpin yang amanah akan menjalankan tugasnya dengan adil dan bertanggung jawab, termasuk dalam menegakkan hukum. Jika salah satu dari ketiga aspek ini tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangan kehidupan sosial dan bernegara akan terganggu. Nah,
dapat disimpulkan bahwa Islam itu memiliki pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana demokrasi dijalankan, bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap, dan bagaimana hukum ditegakkan secara adil. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat kita temukan dalam praktik demokrasi di Islam dan di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip Islam yang berlandaskan iman, akhlak, dan keadilan, diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijalankan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa Islam itu memiliki pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana demokrasi dijalankan, bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap, dan bagaimana hukum ditegakkan secara adil. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat kita temukan dalam praktik demokrasi di Indonesia saat ini. Dengan menerapkan prinsip Islam yang berlandaskan iman, akhlak, dan keadilan, diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.